Arba'atun itu ada 4. Ada 4 syarat wajib kisos dilakukan. Ayyakuna yang pertama, ayyakuna bahwasanya al-qatilu orang yang membunuh balighan, syaratnya baligh. Orang yang membunuh itu syaratnya baligh. Kalau yang dibunuh, yang bunuhnya tadi orangnya udah punya akal, itu maka hukum kisos kena. Dia bunuh orang, ya harus dibunuh. Ini dalam hukum Islam. Pertama tuh, syarat pertama, syaratnya ada 4. Akilan, yang kedua berakal. Orangnya normal, akalnya masih bisa diajak bicara nyambung. Jangan dikit-dikit pas begitu giliran yang lain ditanya gila, stres, akhirnya kena gagal hukuman. Giliran satu pihak yang lain kena hukuman, kok lain begitu urusan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang bunuh itu pertama udah balik umur 15 tahun ke atas, dia bunuh orang misalnya, kedua orang tersebut sudah punya akal, udah balik akal, artinya enggak gila, enggak stres. Wa alla yakuna, dan bahwasanya dia itu bukan walidan, seorang bapak, lil maktuli, bagi orang yang dibunuh. Yang ketiga syaratnya bahwa yang bunuh itu bukan bapaknya. Kalau dia yang bunuh bapaknya berarti gugur. Kalau yang bunuh tadi dia belum balik, bocah kecil bunuh orang, kan dia kagak sengaja dibunuh aja tuh, nggak kena hukuman kisos. Udah gede tapi nggak punya akal, gila dia, stres, main menggolok, beda. Orang biasanya nebang pohonan, dibawa tuh orang gila. Dia kata orang, dikata pembunuhan tuh orang tebas lehernya. Nah ini nggak kena kisos. Yang ketiga syaratnya tadi bukan bapaknya, yang dibunuh bukan anaknya, ya. Wa alla yakuna, dan bahwasanya bahwa dia itu bukan wali dan seorang bapak lil maktuli, bagi orang yang dibunuh. Jadi yang dibunuh bukan anaknya, dan yang membunuh bukan bapaknya. Wa alla yakuna, dan bahwasanya dia itu bukan al maktulu, orang yang membunuh, ankoso, orang yang dibunuh, al maktulu, orang yang dibunuh itu ankoso, lebih rendah, minal qatili, daripada orang yang dibunuh. Orang yang membunuh, yang dibunuh itu bukan orang yang lebih rendah derajatnya daripada orang yang bunuh. Bil kufrin, sebab kekafiran, sebab orang kafir. Aurikin, atau sebab budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana biasa di malam Rabu kita mengkaji kitab fikih, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan juga bermanfaat buat saudara dan keluarga kita semuanya. Sebelum kita mulai, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barakah, karamah, mukjizat, syafaat daripada suratul Fatihah, apa yang harapan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dari awal hingga akhir seluruhnya dinilai ibadah di sisinya, dan juga kita hadiahkan Fatihah buat pengarang kitab ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat beliau, yang pahalanya mengalir untuknya dan terus menjadi barokah buat kita semuanya. La hadhihi yang walibuli yatimu solehah
وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة المؤلف هذا الكتاب الشيخ القاضي أبي شجاع أحمد بن حسين بن أحمد الأصبهاني ولمن يحقق علينا ولجمعنا هاهنا بسبب ولأجره ولقضاء حاجات وحاجات أهلنا كله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 37 36 yang bawah ya, kemarin belum selesai. Wa syaraitu wujubil qisasi arba'atun. Wa syaraitu wujubil qisasi, dan adapun syarat-syarat wajibnya qisas. Qisas hukuman yang setimpal. Ya. Arba'atun itu ada 4. Ada 4 syarat wajib qisas dilakukan. Ayyakuna, yang pertama, ayyakuna bahwasanya al-qatilu, orang yang membunuh, balighan, syaratnya baligh. Orang yang membunuh itu syaratnya baligh. Kalau yang dibunuh, yang bunuhnya tadi orangnya udah punya akal, itu maka hukum qisas kena. Dia bunuh orang, ya harus dibunuh. Ini dalam hukum Islam. Pertama tuh, syarat pertama, syaratnya ada 4. Akilan, yang kedua berakal. Orangnya normal, akalnya masih bisa diajak bicara nyambung. Jangan dikit-dikit pas begitu giliran yang lain ditanya gila, stres, akhirnya kena gagal hukuman. Giliran satu pihak yang lain kena hukuman, kok lain begitu urusan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang bunuh itu pertama udah balik umur 15 tahun ke atas, dia bunuh orang misalnya, kedua orang tersebut sudah punya akal, udah balik akal, artinya nggak gila, nggak stres. Wa alla yakuna, dan bahwasanya dia itu bukan walidan, seorang bapak, lil maktuli, bagi orang yang dibunuh. Yang ketiga syaratnya bahwa yang bunuh itu bukan bapaknya. Kalau dia yang bunuh bapaknya berarti gugur. Kalau yang bunuh tadi dia belum balik, bocah kecil bunuh orang, kan dia kagak sengaja, dibunuh aja tuh, nggak kena hukuman qisas. Udah gede tapi nggak punya akal, gila dia, stres, main menggolok beda. Orang biasanya nebang pohonan, dibawa golok, dibawa tuh orang gila. Dia kata orang, dikata pukulan tuh orang tebas lehernya. Nah ini nggak kena qisas. Yang ketiga syaratnya tadi bukan bapaknya, yang dibunuh bukan anaknya, tuh ya. Wa alla yakuna, dan bahwasanya bahwa dia itu bukan wali dan seorang bapak, lil maktuli, bagi orang yang dibunuh. Jadi yang dibunuh bukan anaknya, dan yang bunuh bukan bapaknya. Wa alla yakuna, dan bahwasanya dia itu bukan al maktulu, orang yang membunuh, ankoso, orang yang dibunuh, al maktulu, orang yang dibunuh itu ankoso, lebih rendah, minal qatili, daripada orang yang dibunuh, orang yang membunuh. Yang dibunuh itu bukan orang yang lebih rendah derajatnya daripada orang yang bunuh. Bil kufrin, sebab kekafiran, sebab orang kafir. Aurikin, atau sebab budak.
Jadi yang bunuh orang merdeka, yang dibunuh budak, maka nggak kena kisos. Atau orang Islam yang dibunuh orang kafir misalnya, itu tidak kena kisos. Kenapa? Kafir posisinya derajatnya lebih rendah daripada muslim. Budak lebih rendah posisinya daripada merdeka. Jadi 4 syarat ini yang menyebabkan seorang itu wajib dikisos. Ya, paham tuh? Jadi ada 4 syarat. Kalau ada orang bunuh, hukumnya wajib dibunuh. Orang potong tangan, wajib potong tangannya. Gitu. Ini bisa dilaksanakan hukum kisos, tapi syaratnya 4 tadi. Ya, 1, balik, udah dewasa, akalnya udah normal. 2, punya akal, bukan orang gila. Makanya kalau misalnya orang bunuh, biasanya tawuran tuh mabok dulu tuh. Iya kan? Supaya dikata berani. Dia mabok dulu, kira-kira bagaimana tuh? Tapi kalau dia mabuknya karena sengaja, berarti kan sama aja, emang pengen bunuh niatnya, kan gitu kan? Emang niat pengen bunuh, dia minum dulu. Berantem kagak keberasa, kan gitu? Kagak takut lagi. Itu memang sengaja dia pengen bunuh, berarti bukan dikatakan orang yang tidak punya akal, karena sengaja menghilangkan akalnya dengan sengaja tadi untuk berperang, maka dianggap dia punya akal. Yang ketiga syaratnya lagi, yang bunuh bukan bapaknya, yang dibunuh bukan anaknya. Kalau anaknya yang dibunuh, tidak kena kisos. Yang keempat syaratnya adalah yang dibunuh tidak lebih rendah derajatnya daripada orang yang membunuh. Tuh. Kalau 4-empatnya ada, maka dia wajib dihukum kisos dalam Islam. Kalau di Indonesia di penjara, bagaimana nih hukumnya? Apakah tetap akan mendapatkan hukum kisos? Begitu. Apalagi katanya kalau dalam hukum internasional membunuh orang itu kena HAM, ya kan? Makanya di Indonesia hukuman membunuh nggak boleh. Lapa dari luar negeri itu WHO apa siapa tuh melarang hukuman itu karena melanggar HAM. Tapi padahal dalam Al-Quran al-qisasu hayatun. Sebab dengan adanya kisos akan ada kehidupan. Dengan dia takut kalau dia bunuh dia akan mati, maka dia tidak akan bunuh. Kan gitu. Maka dia akan hidup. Dengan adanya hukum kisos, maka akan ada kehidupan. Kenapa? Kalau dia melakukan pembunuhan, maka dia akan mati. Maka ketika dia akan mati, maka dia hati-hati, jangan sampai saya membunuh. Maka tidak sembarangan membunuh. Kan begitu? Ini Al-Quran mengatakan al-qisasu hayatun, bahwa dengan adanya kisos ada kehidupan. Dengan tidak adanya kisos, orang sembarangan main bacok-bacok aja. Dengan sembarangan orang main bunuh-bunuh aja, paling di penjara, paling setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bebas lagi. Dengan adanya hukum kisos, maka tidak akan ada lagi tuh pembunuhan. Kenapa? Karena kalau dia bunuh orang, dia siap harus mati. Udah siap belum dia? Meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya ketika dia maju untuk membunuh orang. Berarti kan hukum Islam benar. Kalau kita pikir logika kita, dengan adanya kisos akan terjadi kehidupan. Kenapa? Karena jika dia lakukan pembunuhan, maka dia akan sembarangan bisa membunuh orang dengan hukuman yang tidak menjerahkan. Maka banyak yang preman-preman yang masuk penjara keluar jadi preman lagi. Kenapa? Tidak jerah. Kan begitu? Ya. Nah, kalau misalnya yang bunuh mati, ya orang hati-hati dia, kagak mau tahu kan begitu. Nah ini maka benar kalau kita lihat dalam Al-Quran al-qisasul hayatan, bahwa dengan adanya kisos maka akan terjagalah kehidupan akan terjaga dengan adanya kisos. Maka kalau Islam dikatakan agama yang melanggar HAM, di mana melanggarnya? Itu ya dah tuh.
Mana? Wa tuqtalu al-jama'atu bil wahidi. Wa tuqtalu dan dibunuh, dimatiin, al-jama'atu jamaah orang banyak, bil wahidi sebab mematikan orang satu. Orang borong rombongan, ada maling dihajar sama orang 7 orang, mati itu 7 orang, 1 orangnya gara-gara 7 orang, maka 7 orang ini bisa dibunuh gara-gara matiin orang satu. Kenapa? 7 yang sengaja ingin bunuh orang yang tadi. Itu. Jadi, oh saya mah kagak, yang dia yang pertama kali mukul, saya emang ikut-ikut aja. Ikut-ikut aja kena hukuman wa tuqtalu al-jama'atu bil wahid di dalam hukum fikih, sehingga yang lain juga hati-hati jangan sampai saya ngikut mukul. Kalau saya ngikut mukul, saya juga nanti bisa kena hukuman. Kecuali kalau misalnya ada pemerkosaan, cewek satu diperkosa 7 orang, masa semuanya nikah sama 1 orang? Nah ini nggak mungkin, ya kan? Mas ceweknya 1 bininya lakinya 5. Nah ini enggak mungkin tuh. Nanti kalau membunuh semuanya kena. Itu. Jadi waktu talu dan dibunuh al-jama'atu jamaah kelompok orang bil wahidi sebab membunuh orang satu. Wa kullu syakhsaini dan adapun tiap-tiap 2 orang. Jara yang mengalirkan, yang melakukan jara berlaku al-qisasu qisos bainahuma di antara keduanya fin nafsi pada dirinya atau jiwa. Yajri yang berlaku bainahuma di antara keduanya fil atrabi pada anggota tubuhnya. Jadi ketika ada 2 orang berlaku juga qisos pada dirinya di antara keduanya dalam jiwanya. Artinya ketika 1 orang berantem, ini pun akan terjadi hukum qisos. Yajri bainahuma fil atrab, keduanya berlaku pada bagian anggota tubuh. Artinya kalau yang satu mukul motong tangannya, maka satu pun dipotong tangannya. Jadi bukan hanya nyawanya saja, tapi bagian tubuh pun itu kena qisos fil atrab. A'dha'ul jisdi ba'du a'dha'il jasadi. Wa syara'itu wujubil qisas dan adapun syarat-syarat wajibnya qisas fil atrabi pada sebagian anggota tubuh ba'da syara'iti setelah syarat-syarat al-mazkurati yang disebutkan. Ba'dal mazkurati setelah disebutkan isnani itu ada 2. Wa syara'itul wujubil qisasi dan adapun syarat wajibnya qisas fil atrafi pada sebagian anggota tubuh ba'da syara'itil mazkurati setelah syarat-syarat yang disebutkan isnani itu ada 2. Ada 2 syarat wajib qisas pada sebagian anggota setelah akan disebutkan syarat-syaratnya sebagai berikut. Istiraku fil ismi al-khasi. Al-istiraku pertama adalah sama fil ismi di dalam nama al-khasi yang tertentu, bersama-sama pada nama yang tertentu. Ya, jadi al-yumna tangan kanan bil yumna dengan tangan kanan. Yang kanan dengan kanan, wal yusra dan yang kiri bil yusra dengan kiri. Tangan kanan motongnya, ya tangan kanan dipotongnya. Tangan kiri dipotongnya, tangan kiri yang dipotongnya dibalas yang sama. Kaki kiri, ya kaki kiri, jangan kaki kiri. Enggak mau saya mau kaki kiri, kaki kanan aja. Nggak bisa, harus sama. Ya, tuh. Itu yang pertama syaratnya. Wa alla yakuna dan bahwasanya ia tidak bi ahadit tarafaini dengan salah satu anggota badannya as-salalun yang cacat. Jadi syaratnya bahwa badannya salah satunya tidak cacat. Jadi kalau misalnya dia tangannya dipotong tangan kanan, kok dia masa tangan saya dipotong dia tangan kanannya buntung.
maka ini tidak berlaku. Jadi tangan kanannya harus yang sama-sama normal, gitu ya. Wa kullu udwin ukhidha min mibsalin fa fihil qisasu. Wa kullu udwin, dan adapun tiap-tiap anggota, ukhidha yang diambil, min mibsalin dari persendian, fa fihi maki ada di dalamnya al qisasu, qisas. Setiap anggota yang ada persendiannya itu hukumnya kisos. Jadi tangan, ada tangan persendiannya, kuping, ada kupingnya potongan persendian, ini kisos. Artinya yang ada persendian dalam tubuh anggota kita, badan kita itu ada 360 persendian. Kata Nabi dalam tubuh kita nih, belokan-belokan, tekukan-tekukan, ini ada 360 persendian. Setiap persendian wajib sodakoh setiap hari. Tuh kata Nabi, setiap persendian tubuh kita itu ada sodakohnya. Dan dalam tubuh kita ada 360 persendian, maka kita harus bersodakoh 360 kali. Tapi kata Nabi, kafa bisolatid duha, cukup dengan sholat duha. Sholat duha 2 rakaat itu sama saja kita sudah sodakoh persendian seluruh tubuh kita. Itu sholat duha ya. Apalagi kalau misalnya sholat duha sebelum beraktivitas, sholat duha dulu. Di sebelum berangkat atau misalnya siap lagi mau beraktivitas, sholat duha dulu. Nah kalau udah sholat duha biasanya waktunya kayak lama banget dah. Apalagi kalau misalnya udah sering atau senantiasa sholat duha, maka kalau dia belum sholat duha seakan-akan waktunya cepat. Tapi kalau dia sudah sholat duha kayaknya waktunya lama. Tuh coba dah perhatiin. Kadang-kadang jam 11 sih belum duha nih. Tapi kalau dia sholat duha paginya kayaknya lama banget ya. Nah yang begini nih yang dagang-dagang nih, kayaknya lama banget tuh, pelanggan jadi jalan terus. Ya Mas Joko ya. Tuh mana? Wala qisasa fil juruhi, wala qisasa, dan tidak ada kisos fil juruhi di dalam luka, illa fil mudihati, kecuali pada sesuatu luka yang jelas ya. Illa fil mudihati, kecuali luka yang jelas. Artinya tidak ada luka pada anggota, pada tubuh yang tidak ada persendian yang jelas. Contoh misalnya tangan kita di sini kena baret, nah tusuk misalnya, ini nggak ada kisosnya, harus ditusuk lagi. Gitu. Jadi harus yang ada jelas persendiannya, itu yang ada kisosnya. Faslun, ai hadza faslun. Wadiyatu, dan adapun diat, ala darbaini, itu ada 2 macam. Kemarin kan ada kisos. Kisos ada yang sengaja membunuh orang dengan menggunakan alat yang biasa membunuh. Kedua, tidak sengaja membunuh orang dengan alat yang memang tidak sengaja, begitu, lempar kelapa jatuh kena orang mati. Itu yang kedua kemarin kan. Yang ketiga, mukul orang dengan sesuatu yang tidak membahayakan kemudian dipukul mati. Itu berarti sengaja mukul tapi tidak niat bunuh, tapi dia mati. Itu yang ketiga kemarin. Nah yang sengaja membunuh itu hukumnya kan berat kisosnya, hukumnya diyatun mughallazah, hukumannya, balasannya adalah hukuman yang berat. Yang tidak sengaja itu yang mukhaffafah. Nah sekarang wadiyatu, dan adapun denda, ala darbaini, itu ada 2 macam. Mughallazatun, pertama denda yang berat, wa mukhaffafatun, dan denda yang ringan. Jadi kalau misalnya dia dibunuh kemudian dia tidak mau dibunuh, negosiasi, maka boleh dengan hukuman yang berat kalau memang dia sengaja membunuh. Janganlah misalnya Pak Asep berantem Mas Joko,
berantem. Apa Asep? Datang dari Impes 17 bawa ceruit. Mana si Joko? Joko mana? Wah, Joko berantem, kenal lah Mas Joko. Pak Asep dengan keluarganya, ya kan urusan dengan keluarganya. Kalau Mas Joko gak usah diurusin lagi dah. Orang udah mati, gitu. Dengan keluarganya negosiasi. Enggak, harus mati juga, kan gitu kan? Nyawa, bayar nyawa. Nah, akhirnya negosiasi keluarganya. Janganlah, boleh. Karena memang niatnya memang sengaja bunuh, padahal bisa jadi salah paham saja. Nah gitu. Akhirnya ketika negosiasi deal, maka tidak jadi kisos, tapi dia kena diat mughallazah, diat yang berat. Fal mughallazatu, maka adapun diat yang mughallazah, diat yang berat, mi'atun minal ibili, mi'atun 100 minal ibili, daripada onta. 100 onta, 10 onta, satu ontanya 25 juta, 30 juta dah. 30 juta kalau misalnya 10 aja udah 300 juta. Kalau kali 100 kali 10 lagi berarti 3 miliar. Tuh. Nah, yang diat mughallazah kemarin nggak boleh dicicil, ya kan? Kemarin nggak boleh cicil kan? Harus kontan. 3 miliar. Kan gitu? 3 miliar, gue gak punya duit apa-apa nih, gitu kan? Udah gue mati dah. Jangan gitu ya. Kalau dia bunuh hukumannya mati, kalau dia boleh mengamankan dirinya dengan cara negosiasi, siap nggak 3 miliar? Maka terjadilah al-qisasu hayatun, dengan adanya qisas akan terjamin kehidupan, benar dalam Al-Qur'an. Itu 100 onta. Salasuna ikotun. Pertama 30 onta hikoh yang umurnya 3 tahun. Onta umur 3 tahun. Kira-kira gede apa kecil tuh? Hah? Gede. Orang 2 tahun aja udah boleh korban. Ya, ini 3 tahun berarti udah yang limosin. Wow, berapa duit tuh? 50 juta misalnya begitu. 50 juta dikali 30. Wow, berapa duit? 1,5 M. Itu baru yang 30 tuh. Masih ada 70 lagi. Ya kan? Nah, salasun hikotun, 30 hikotun, sabunta yang hikoh itu umur 3 tahun. Wasalasuna, dan 30 jaza'atun, yaitu unta yang umur 4 tahun. Mahal lagi. 70 juta. Kalau tadi kita pukul rata 30 juta aja tuh sak unta udah 3 miliar. Ini bagaimana? Ini yang 40, 50, yang ini mahalan lagi 70, udah berapa miliar? Gitu. Wa arba'una, dan 40 khalifatan, sapi yang umur 1 tahun. Wa arba'una, dan 40 khalifatan, sapi fi butuniha, yang di dalam perutnya auladuha, anak. Berarti sapi yang hamil nih. Sapi hamil berapa duit, mahalan lagi. Ini siapa aja beli sapi 2, gitu kan? Berarti mahal banget nih nyawa orang. Lo mau mati apa mayat enggak? Berapa miliar nih? Begitu. Oh, gue punya duit, gue nyerah dah. Gue mati dah. Maka ketika itu dimatiin, maka yang lain akan hati-hati dalam bertindak. Gue bunuh dia, gue gak punya duit. Rumah gue dihitung-hitung boro-boro 1 miliar. Gitu. 100 juta juga belum tentu mau. Mau di mana rumah lu? No, di atas lemari, rumah korek. Rumahnya ngontrak, nggak punya rumah lagi, mana mau bunuh orang gitu. Nah, kalau dia habis bunuh dia kabur, gimana? Ya di dunia aman, tapi di akhirat tetap dikejar-kejar kan gitu. Tuh.
Jadi 40 sapi yang di dalam perutnya ada anaknya. Itu untuk yang mughalladhah, yang berat. Wal mukhafafatu, dan adapun ad-diyatul mukhafafah, wal mukhafafatu, dan adapun diat yang ringan, mi'atun, itu 100 minal ibili, daripada onta. Yang ringan juga 400 onta. Isruna 20 hikotan. Isruna 20 hikotan, sapi hikoh yang umur 3 tahun. 50 juta kali 20, 1 miliar. 1 miliar ya? 1 miliar. Wa isruna, dan 20 jaza'atan, yang 4 tahun. 70 juta kali 20, 1,4. Wa isruna, dan 20 bintal labunin, umur 2 tahun. 2 tahun ya 30 juta dah, 600 juta. Wa isruna ibnal labunin, dan 20 juga anak ibnal labun yang 2 tahun juga. Kalau bintal labun sapi betina, kalau ibnal labun sapi laki-lakinya, yang apa namanya, yang jantan, yang umur 2 tahun. Wa isruna, dan 20 binta makhodin, yang 20 juga adalah umur sapi yang umur 1 tahun. Tuh, jadi tetap sama 100, cuman yang pertama mahal, yang kedua mahal ringan gitu. Jadi kalau total kalau yang mughalladhah mungkin bisa hampir 5 miliar, kalau yang mukhafafah yang kagak sengaja bunuh, hukumannya mukhafafah ya sekitar 2 miliar 3 miliar. Fa in udimat, maka apabila tidak ada al-ibilu onta, intakola, maka diganti ila qimatiha, kepada harganya. Kalau nyari onta kagak ada nih, banyak banget onta, nyari satu-satu, peternak ini dapat 3, peternak ini dapat 3, enggak ada lagi, maka boleh diganti dengan harganya. Tuh. Wakila, dan dikatakan yuntaqalu, diganti ila alfi dinarin, kepada 1000 dinar, awisnatai asrata alfi dirhamin, atau 12.000 dirham. Jadi kalau dia misalnya enggak ada sapi ontanya, maka boleh dibayar dengan uang seharga onta itu. Tapi ada yang berpendapat enggak usah seharga onta, enggak usah ontanya, boleh diganti dengan 1000 dirham, 1000 dinar uang emas, atau 12.000 dirham. Wa in bulizat, dan apabila diberatkan, zida, maka ditambah alaiha, atasnya, as-sulusu, 1/3. Wa tuqallazu, dan diberatkan diatul khata', diatnya tidak sengaja, fi salati mawadi'a, pada 3 tempat. Kalau misalnya itu hukumnya mau ditambahin beratnya, tadi udah segitu, misalnya nih orang kayanya kaya banget misalnya, supaya enggak dicoba lagi yang lain, ditambahin beratnya, maka diberikan tambah 1/3 lagi. Tapi kalau misalnya tadi dia membunuhnya adalah karena diatul khotok, karena diatnya tidak sengaja, mau diberatkan juga, maka ketika dia berada di 3 tempat, 3 keadaan, maka dia boleh diberatkan. Di mana? Pertama, bisalah sati mawadi'a, pada 3 tempat, idza qatala, apabila ia membunuh, fil harami, di tanah haram. Di tanah haram, di Mekah, Madinah, dia bunuh orang, maka walaupun dia sengaja, diberatkan, ditambah hukumannya. Terus
fi syahril haram, kedua di qatala atau dia membunuh fil ashuri di dalam bulan-bulan al-hurumi yang dimuliakan, atau di bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. 1 Muharram, apa lagi? Rajab, Sya'ban, Dzulhijjah. Ada 4 tuh. Bulan apa aja? Ada bulan yang 4 dimuliakan sama Allah tuh. Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan Muharram. Bulan Muharram ini 4 bulan ini nggak boleh membunuh, nggak boleh perang. Kalau ada orang membunuh di bulan ini, maka hukumannya ditambah tadi itu, ya. Yang ketiga, qatala atau dia membunuh zarahimin mahramin, atau yang membunuh itu adalah keluarganya. Keluarganya yang masih ada kerabat membunuh, itu hukumannya juga sama saja diberatkan, yang diatur khata. Wallahu a'lam bishawab. Jam 7:30. Ya, silakan, ada pertanyaan. Berlakunya di Indonesia apa di Arab ini? Berlakunya di mana nih? Berlakunya di hukum Islam. Di Indonesia tidak berlaku. Ya, tidak berlaku di Indonesia karena Indonesia ini bukan Islam, tapi hukum yang sudah ada di Indonesia ini hukum undang-undang, udah ada. Nanti apakah ketika dia sudah dihukum di Indonesia di sana tetap dihukum? Wallahu a'lam bishawab. Karena kita nggak tahu keputusannya. Tapi ketika memang dia dihukum bisa merubah dia dari sifat yang lain, maka bisa jadi dimaafkan. Yang penting hukuman ketika kita minta kepada Allah, dosa kita kepada Allah, kapanpun Allah bisa memaafkan dosa kita. Tapi ketika kita dosa kita kepada orang lain, maka yang bisa memaafkan adalah orang lain itu. Ya, jadi kalau misalnya kita berbuat dosa kepada orang, kita 1000 kali sembahyang tahajud nggak bakalan bisa mengampuni dosa kita. Kenapa? Karena Allah tidak ada hubungan dengan itu. Hubungannya dengan manusia, maka manusia itu harus kita dekatin dan minta maaf. Kenapa Nabi Muhammad tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang? Karena hutang urusannya dengan orang, bukan dengan Allah. Ada al-umratu bainal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah satu dengan umrah yang lain ini menghapus dosa di antara keduanya. Tapi dosa kepada Allah, bukan dosa kepada manusia. Jadi walaupun dia seminggu sekali umrah, dia sama tetangga bikin sakit hati, tetap itu mah tidak akan dimaafkan karena tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Itu. Jadi dengan adanya kisos hukuman berat, duitnya dari mana? Makanya kan manusia itu kan makhluk yang kaya sebenarnya. Manusia nggak ada yang miskin, ya. Coba ada orang misalnya yang paling miskin siapa? Mau gak saya kasih duit 1 miliar? Mata lu ambil ya. Saya kasih 1 miliar, tangan saya kanan saya ambil ya. Oh enggak, gitu. Saya kasih 5 miliar, kaki saya ambil kaki satu aja kakinya saya ambil 5 miliar. Oh enggak, berarti kan manusia kan kaya, ya kan begitu. Jadi jangan mengatakan kita miskin, kita ini kaya. Coba dikasih duit 100 juta mata hilang atuh. Oh enggak, kan begitu. Makanya katanya banyak tuh penculikan diambil organ tubuhnya. Kenapa? Mahal, gitu. Ya, itu. Ya, jadi begitu ya. Hukuman di Indonesia apakah bisa menghapus kita kepada dosa kita? Kalau dosa kita kepada Allah, kapanpun kita bisa minta maaf. Kata Allah, kalau misalnya setelah sembahyang kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, alhamdulillah 30 kali, Allahu akbar 33 kali, tambah Allahu akbar kabiro, selesai 100 kali, maka seluruh dosanya akan dimaafkan oleh Allah meskipun sebanyak buih yang ada di lautan.
itu dosa kita kepada Allah. Tapi ketika sama manusia ini hati-hati, maka adalah istilah orang yang bangkrut dalam Islam. Namanya muflis. Muflis pahalanya banyak, haji setiap tahun, umroh setiap bulan, banyak makin masjid di mana-mana dia bikin, ngomong sama orang setiap hari nyakitin. Gitu. Maka nanti di hari kiamat seakan-akan dia bawa pahala begitu banyak, tapi di hari kiamat Allah pernah berkata dalam sebuah riwayat, "Hai manusia, apakah kalian punya hak pada orang ini?" "Ya Allah, saya." "Ya Allah, saya." "Ya Allah, saya." Pahalanya diambilin semuanya buat dia ganti. Sampai pahalanya habis, masih banyak yang datang, dosanya diambil, butuh ke dia. Akhirnya pahala habis, dosa makin meningkat. Ini yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut. Maka hati-hati. Makanya dia katakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia dengan mampu menjaga lisannya. Maka hati-hati, karena lisan ini kadang-kadang kita ngomong, ada orang yang nggak sengaja sakit hatinya, tenang. Tuh. Ya, itu aja ya. Jadi hukuman di Indonesia tidak masuk di sini, tapi kalau yang berkaitan dengan manusia, kita minta ampun saja kepada manusia, mudah-mudahan dia memaafkan. Kalau tidak memaafkan, yang penting tanggung jawab saya sudah minta maaf, masalah dia memaafkan atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Yang penting kalau kita bertaubat, jangan diulangin lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi jamaah. Tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan seluruhnya dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhihi wa lillahi shalihah wa hadatin nabi al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim ya Maulana ya Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa rabbil maaf.